salah satu perusahaan industri otomotif raksasa dunia, yakni Tesla, pada tahun ini sepertinya batal untuk berinvestasi di Indonesia, bos. Mereka lebih mengincar negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Lantas, apakah Indonesia rugi kalau Tesla batal berinvestasi di Indonesia? Dan apakah Indonesia harus berusaha menarik Tesla untuk berinvestasi di Indonesia? Oke, dalam video ini kita akan bahas bersama-sama, tentunya berdasarkan data dan fakta. Tanpa banyak bacor, yuk kita lanjut. Perusahaan besutan Elon Musk ini telah melakukan pengiriman sebanyak 936.000 unit mobil listrik ke seluruh dunia. Jumlahnya naik sekitar 87,37% dari tahun sebelumnya. Mobil listrik Tesla yang paling banyak diminati adalah Model 3 dan Y dengan jumlah total pengiriman sebanyak 911.000 unit pada tahun 2021. Tesla merupakan otomotif raksasa, bos, pada tahun 2021, tapi bukan tahun 2022. Seperti melansir dari Carscope, Tesla harus tunduk pada mobil buatan Cina, yaitu BYD. Penjualan BYD di segmen energi baru terbarukan berhasil memimpin sepanjang semester 1 tahun 2022 kemarin, sekitar Januari sampai Maret tahun 2022 ya. BYD menjual sekitar 640.000 unit mobil ramah lingkungan dengan energi baru terbarukan. Sementara itu, penjualan mobil bulan Juni saja tahun 2022 dilaporkan sebagai periode BYD mencetak kinerja yang sangat kuat, di mana mencatat tidak kurang lebih dari 134.000 unit mobil yang terjual, melonjak hingga 224% secara tahunan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Tesla. Tesla sendiri mengumumkan penjualan mobil mereka di kuartal 2 tahun 2022 mengalami penurunan hingga 18%. Dan periode April sampai Juni, Tesla hanya mampu menjual sekitar 254.000 unit mobil listrik. Padahal nih, sudah beberapa kali Tesla itu mengobrol harga jual mobil listriknya, bos. Namun tetap saja masih kalah dengan produk BYD. Hal ini disampaikan langsung oleh analisis mobil listrik dari Tesla sendiri, yaitu Morgan Stanley. Sampai di sini kita bisa simpulkan Tesla tidak bisa bersaing dengan mobil listrik asal Cina, bahkan di pasaran Amerika Serikat sendiri. Lantas nih, apa yang harus dilakukan Tesla? Kenapa dia memilih di Malaysia? Jujur saja bro, admin belum tahu nih apa yang dipikirkan Tesla. Bisa-bisanya gitu kan. Namun kita harus lihat, yang harus diketahui yang paling berpengaruh terhadap harga mobil listrik itu adalah baterai. Karena kalau teknologi itu bro, bisa ditiru, sedangkan baterai itu berbasis bahan baku, ukurannya di situ. Apalagi Cina kalau masalah teknologi. Gampang buat mereka lah untuk niru. Dan saat ini ada 3 jenis baterai yang dipakai oleh mobil listrik bro. Yang pertama adalah solid state, yang baru-baru ini baru keluar nih jenis ini. Contoh mobilnya yang pakai adalah BX4X, mobil asal Toyota. Yang kedua adalah lithium ion, contoh mobilnya yang pakai adalah Wuling Almas Hybrid. Sisanya bro, nickel metal hydride, termasuk Tesla bahkan BYD sendiri memakai jenis baterai ini. Dan dari 3 jenis baterai tersebut, yang paling efektif adalah nickel metal hydride. Karena selain tahan terhadap panas, juga tahan lama, dan yang paling penting adalah biaya produksinya itu lebih murah. Kekurangannya hanyalah membutuhkan charging yang lebih lama, itu saja. Maka tak heran jika Tesla kalah saing di pasaran mobil listrik dari Cina. Ya, karena biaya produksi Cina kan lebih murah. Ditambah lagi, Cina adalah partner terbesar Indonesia dalam pengolahan nikel. Dan menurut data Indonesia.id, ada 8 perusahaan besar di dunia yang memproduksi baterai listrik dan tidak ada nama Tesla di situ. 3 teratas diantaranya adalah Contemporary Amplex Technology Co. Limited atau CATL, menjadi pemasok baterai untuk kendaraan listrik terbesar di dunia. Penggunaan baterai listrik dari perusahaan asal Cina itu mencapai 83,6 GWh pada 7 bulan pertama tahun 2022. Kemudian diikuti LG Energy Solution berada di posisi kedua lantaran baterai kendaraan listrik yang telah digunakan dari perusahaan tersebut adalah sekitar 34,3 GWh pada Juni sampai Juli tahun 2022. Yang terakhir adalah BYD yang juga dari Cina dengan kapasitas 30,3 GWh. Ditambah lagi nih, menurut laporan Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS, produksi nikel dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada tahun 2022.
Jumlah ini meningkat hingga 20,88% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 2,73 juta metrik ton. Dalam laporan tersebut, bro, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia pada tahun 2022. Total diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun 2022. Nah, sampai di sini, teman-teman pasti masih ingat apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Luhut Bin Sarpanjaitan saat Tesla ingin kembali berinvestasi di Indonesia. Tadi pagi, saya ditelepon dari Amerika. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda, semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this, saya bilang sama dia. Today is different, kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang, enggak, kalau kamu mau datang, boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL, dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini sekarang mengcover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Ya, di situ jelas Luhut tak terlalu menghiraukan Tesla. Selain Tesla bukan siapa-siapa dalam produksi baterai kendaraan listrik, juga karena ada CATL dan LG yang ingin berinvestasi di Indonesia. Ditambah lagi, saat ini BYD juga sedang ada lobby dengan pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Satu lagi nih yang perlu teman-teman ingat, kerjasama dengan perusahaan asal Cina itu atau Korea jauh lebih mudah daripada dengan Amerika, bro. Loh, kok gitu? Lu antek cungkok ya? Ya, sebenarnya gua mau ketawa men kalau ada komen-komen seperti ini. Gini nih, teman-teman ingat nggak betapa alotnya Indonesia meminta saham Freeport? Dan betapa alotnya Indonesia meminta smelter Freeport di Gresik puluhan tahun, bro, puluhan tahun. Dan dikasih pun, itu pun di era Jokowi, ya karena pemerintah gigih memperjuangkannya. Dan kalau teman-teman lihat nih, pabrik nikel yang ada di Indonesia saat ini rata-rata investornya dari Cina, bro. Dan semuanya tidak mendapatkan perlakuan yang spesial, mau perusahaan dari Jepang, mau perusahaan dari Korea, Cina, dari manapun itu sama saja, tidak seperti yang diminta Freeport dulu. Bahkan Freeport dulu kan meminta IUPK atau izin usaha pertambangan khusus PP nomor 1 tahun 2017. Gila kan? Masa kita mau diatur sama negara lain, bro? Sumber daya alam Indonesia tapi yang buat aturan negara lain, kan gila itu namanya. Melihat ini, bro, nggak usah deh berharap Tesla datang lagi ke Indonesia. Toh nggak ngaruh juga ke Indonesia. Semua produsen baterai listrik, bahkan 3 besar produsen mobil listrik itu mau masuk ke Indonesia. Tesla yang bukan perusahaan seperti CATL dan LG saja sudah sok, apalagi nanti menjadi perusahaan yang besar. Gimana nantinya? Kalian pikir sendiri. Biarkan saja mereka berinvestasi di Malaysia. Siapa tahu nih Malaysia bisa menyediakan nikel murah atau bantu Tesla bersaing dengan mobil listrik asal Cina. Siapa tahu nanti di Malaysia ditemukan tambang nikel yang jauh lebih besar daripada Indonesia, siapa tahu. Tapi yang jelas produsen nikel terbesar saat ini ya Indonesia. Bahkan jika Tesla memaksa pakai alternatif baterai selain nikel metal hydride, maka produk Tesla semakin gak laku. Kenapa? Biaya produksinya makin mahal, bro. Karena yang paling murah produksi baterai listrik itu hanya menggunakan nikel metal hydride, itu saja sampai detik ini. So jalan satu-satunya ke Indonesia nanti, bro, percayalah. Tapi kita udah gak mengharap, ngapain juga mengharap perusahaan yang produknya nggak laku kan? Pikir deh.